Kualifikasi Piala Dunia 2026 sebuah mimpi, harapan yang sudah berada di depan mata bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia bisa menyaksikan. Sejak peluit pertama dibunyikan, harapan para supporter Indonesia sangat besar. Menghadapi Australia yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa di Asia, Indonesia berharap bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Menggunakan formasi yang sudah diperkenalkan oleh pelatih, Indonesia berusaha mengimbangi permainan cepat yang ditunjukkan oleh Australia. Kepercayaan diri tim Indonesia sempat tampak dengan beberapa serangan yang membahayakan gawang Australia pada awal babak pertama. Bahkan mendapatkan penalti dari Kevin Dix tapi gagal, namun kesulitan Indonesia dalam mengatur serangan dan mempertahankan lini pertahanan menjadi celah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Australia. Kekuatan Australia yang tak terbendung, Australia yang tampil dengan kekuatan penuh segera menunjukkan kualitas permainan mereka yang berbeda. Pada menit ke-20, sebuah serangan cepat dari sayap kanan berhasil dikonversi menjadi gol pertama oleh striker timnas Australia yang memanfaatkan kesalahan kecil dari lini pertahanan Indonesia. Gol pertama ini langsung memengaruhi ritme permainan Indonesia yang mencoba untuk bangkit namun kesulitan menembus pertahanan kokoh Australia. Gol kedua datang pada menit ke-35. Sebuah serangan terkoordinasi dengan sempurna dimulai dari lini tengah Australia yang kemudian diakhiri dengan umpan matang ke dalam kotak penalti. Pemain Australia yang tidak terkawal dengan mudah menyerangkan bola ke gawang Indonesia. Skor 2-0 membuat Indonesia semakin tertekan dan harus berusaha lebih keras untuk menjaga harapan mereka tetap hidup. Namun meskipun Indonesia berusaha membangun serangan, mereka tak bisa menciptakan peluang yang cukup berarti. Babak kedua, ketertinggalan yang semakin terasa memasuki babak kedua, Indonesia mencoba untuk bangkit. Perubahan taktik dilakukan oleh pelatih dengan memasukkan beberapa pemain baru untuk menambah daya serang. Namun, Australia justru semakin menunjukkan dominasinya. Pada menit ke-50, timnas Australia kembali mencetak gol ketiga yang seakan menjadi titik akhir bagi harapan Indonesia. Gol ini hadir melalui serangan balik cepat yang dimulai dari lini tengah. Pemain Australia yang cepat dan terorganisir berhasil memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan Indonesia dan dengan tenang memasukkan bola ke gawang. Ketertinggalan 3-0 membuat Indonesia semakin kehilangan arah. Mereka mencoba melakukan pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas serangan, namun lini belakang yang rapuh terus memberikan ruang bagi pemain Australia untuk menyerang. Gol keempat yang dicetak oleh Australia pada menit ke-70 seakan mengakhiri perlawanan Indonesia di pertandingan ini. Umpan lambung yang sangat presisi dari lini tengah Australia disambut dengan tandukan tajam oleh penyerang mereka yang tak terkawal, membawa skor menjadi 4-0. Kemenangan ini menjadi bukti betapa solidnya permainan timnas Australia yang tak memberikan ruang bagi Indonesia untuk berkembang. Berduel. Terlepas kita lihat. Masih ada Marcelino kembali. Bagus sekali pada Verdong. Yes, Kelvin Verdong umpan langsung. Arahkan sangat berbahaya. Iya, sebuah penempatan bola, tendangan bebas yang sangat Gawang Kumarov. Iya, sebuah tekanan bertubi-tubi, tapi ada momentum tadi, sebuah kesalahan Sebuah pelanggaran. Umpan terobosan berbahaya. Ada Goodwin. Masih Goodwin berhadapan dengan bergerak di kiri. Di tengah ada Marcel Ferdinand. Shooting ball. Oh, hati-hati. Sangat cepat tadi. Oh, kaki kiri lakukan sudah berbahaya. Oh, hai. Alhamdulillah. Power Mabil. Umpan di kotak penalti. Oh, oh. Goodwin. Oh, Jackson Irvin kosong. Umpan langsung tak ada open lengkung sangat berbahaya dan alhamdulillah untuk mudah menghindari tekanan dan itu memudahkan Australia. Gerak kurang sangat bebas tadi. Alhamdulillah datang lagi Indonesia. Ada Ragnar langsung pada masih Rafael Stein berpeluang arahkan kepada
luar biasa. Pesta gol ke gawang New Zealand, kemudian pesta gol ke gawang China. Vergon umpan di tengah, sayang tadi Kevin. Sangat berbahaya. Umpan di kotak penalti tadi ada Justin, tapi bola kembali ada sudah di kotak penalti. Tinggi datangnya. Sangat baik, sangat. Matanya serangan dari Australia, tinggi datangnya. Jatuh di kaki Parianar, ada sekitar lihat Marcel Ferdinand meliuk. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Formasi mengejutkan Australia versus Indonesia, 3 back dan debut Dean James. Simak susunan pemain yang tak terduga dalam laga Australia melawan Indonesia. Dean James siap memberikan kejutan dengan debutnya di formasi 3 back. Patrick Kluivert akhirnya menurunkan line up pertamanya sebagai pelatih untuk berlaga di babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3). Jelang laga ini, timnas Indonesia dihadapkan dengan masalah yang sulit. Pemain yang berkarir di Eropa dalam kondisi kelelahan setelah penerbangan jauh menuju Australia. Kami memiliki 2 hari latihan, para pemain datang agak terlambat. Tetapi sekali lagi ini bukan alasan juga para pemain dari Australia datang terlambat dari Eropa atau apapun. Tetapi kami siap dan itulah yang paling penting, kata Patrick Kluivert. Sesuai prediksi, tidak banyak perubahan yang dilakukan Patrick untuk melawan Socceroos. Skema taktikal ala Shin Tae-yong masih terus dipertahankan untuk laga debutnya tersebut. Dia memiliki realistis karena waktu mereka tidak banyak untuk persiapan tim. Tidak, untuk saat ini tidak mungkin berubah. Namun tentu saja ada beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan di sini, tetapi akan ada beberapa hal yang perlu diubah, tetapi itu hanya di antara kami, tutupnya. Timnas Indonesia hampir mengandalkan skuad utama pada laga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Patrick Kluivert datang dengan pakem baru 3-5-2 untuk melawan Australia. Hanya Dean James yang akan turun sejak menit pertama di pertandingan kali ini. Maarten Paes akan bertugas sebagai kiper dengan didampingi oleh Kevin Dix, Jay Eadzes, dan Maes Hilgers di posisi bek tengah. Posisi gelandang bertahan menjadi milik Nathan Chu Aon dan Tom Haye. Gelandang sayap kiri adalah Calvin Verdonk dan di kanan ada Dean James. Sementara itu, Marcelino Ferdinand akan menjadi gelandang serang. Di depan ada Rafael Struijk dan Ole Romani yang jadi andalan. 2 pemain yang biasa reguler menjadi starting 11 Indonesia, yakni Rizky Ridho harus tersingkir. Timnas Indonesia 1 Maarten Paes, 8 Kevin Dix, 3 Jay Eadzes, 2 Maes Hilgers, 21 Dean James, 22 Nathan Chu Aon, 19 Tom Haye, 7 Marcelino Ferdinand, 17 Calvin Verdonk, 9 Rafael Struijk, 10 Ole Romani, cadangan 4 Jordi Amat, 5 Rizky Ridho, 6 Sandy Walsh, 11 Ramadhan Sananta, 12 Emil Audero, 13 Septian Bagaskara, 14 Joy Pelupesi, 15 Ricky Kambuaya, 16 Ernado Ari, 18 Ivar Jenner, 20 Saine Patinama, 23 Eliano Reijnders. Pelatih Patrick Kluivert.